Swastiastu. Hehehe, kecubuk malih sarang titiang Kiblog yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bangkitnya kekuatan Bairewa di Indonesia, utamanya di Bali, teman-teman. Nah, konteks Kiblog bicara tentang ini adalah kemarin Kiblog boleh kiriman saking kawan tentang siswa-siswi yang di wisuda, kenten di wisuda dengan menghudung penglihakan puniki. Wah, serem saja puniki. Kenapa ini menarik perhatian Kiblog? Karena pada zaman sebelumnya, barangkali tidak lama 10-15 tahun yang lalu, di Bali bisa atau menguasai ilmu penglihakan itu dianggap sebagai stigma. Nah, namun sekarang banyak Kiblog saksikan baik di medsos maupun di video-video yang beredar melalui WhatsApp, kegirahan mereka untuk share hal-hal yang berbau mistis, yang berbau Bairewa maupun Tantra. Nah, puniki satu sisi adalah hal yang menggembirakan karena kita semua, utamanya anak muda, mulai tertarik kembali untuk mempelajari hal-hal warisan nenek moyang kita. Nah, nike becik pisan. Namun di sisi lain, sebagai residu dari penolakan HK 2 tahun yang lalu, Kiblog juga menyaksikan bahwasannya banyak generasi muda kita Hindu bahkan menolak sistem ideologi Weda yang berasal dari India. Dalam kepercayaan Bali dibilang terpisah atau tidak ada hubungannya sama sekali dengan India, kocak. Nah, tentu hal ini tidaklah demikian karena apa? Kiblog sudah jelaskan sebelumnya, proses Siwasidanta dari India masuk ke Nusantara sampai masuk ke Bali mengalami proses yang panjang. Di samping itu, akulturasi Siwasidanta demikian kuatnya yang menghargai sistem kepercayaan lokal sehingga tidak bisa dibedakan lagi yang mana Siwasidanta yang berasal dari Madhya Pradesh dan kepercayaan asli penduduk lokal termasuk juga penduduk Bali ketika itu. Nah, ini konteks Kiblog bicara ini. Nah, di sisi lain, di dunia barat timbul kegairahan atau fenomena yang luar biasa, ketertarikan mereka para bule yang umumnya ateis, kocak, untuk mempelajari spiritual. Bukan ritual nih, spiritual. Mereka tertarik dengan praktek-praktek meditasi, di samping juga pelajaran tentang sang jiwa, pelajaran mengenai dualitas Atman dan Brahman. Nah, banyak sekali buku-buku yang beredar dan bahkan menjadi bestseller seperti The Power of Now, kocak karya Eckhart Tolle, Divine Matrix, Greg Braden, Journey of the Soul, Michael Newton, atau yang lain lagi, Bruce Lipton, David Hawkins, Rupert Sheldrake maupun Rupert Spira, The Nature of Consciousness. Itu laris sekali buku-buku para penulis itu di kalangan bukan hanya di barat, tetapi diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan dibeli oleh generasi muda kita, termasuk generasi muda Hindu Bali, kan Genten? Nah, niki bagi Kiblog adalah satu paradoks. Di satu sisi kita menolak keberadaan ideologi kita yang berpaham dari India, tetapi di sisi lain ketika ideologi Vedanta yang berasal dari Bharatawarsha ini diminati, bahkan menjadi tuntunan bagi para pencari termasuk para ilmuwan kelas dunia, dari sana kemudian kita belajar dan tertarik ke hal-hal yang terkait dengan Vedanta. Artinya ideologi ini bukan hanya menyangkut masalah konten saja, tetapi masalah antitesa terhadap penjajahan budaya. Nah, kenapa kita atau sebagian kecil dari teman-teman yang menolak faham Vedanta itu adalah kegeraman mereka terhadap sampradaya sesungguhnya. Meskipun ini agak overdosis lah. Di satu sisi, kita di Bali dalam setiap penyucian diri, dari setiap proses tingkatan dari sebelum menikah, lahir, sampai kemudian meninggal, itu dipenuhi dengan proses penyucian jiwa. Namun di sisi lain, banyak sekali yang kita saksikan generasi-generasi yang lahir itu tidaklah generasi suci. Bahkan kecenderungannya menganut paham premanisme, artinya proses penyucian jiwa yang berlangsung melalui proses upakara tersebut tidak diteruskan menjadi kemurnian jiwa. Itu pertama.
Kedua, di setiap desa adat itu ritualnya semakin tahun semakin besar. Dan bahkan nadunan tabe pekulun ide betaru turun kabeh itu dilakukan di banyak sekali desa adat, kalau tidak bisa dibilang di semua desa adat. Kecenderungan ritual yang meningkat ini tidak diikuti oleh pencarian spiritual sebagaimana dilakukan oleh teman-teman bule yang konon ateis ini. Nah, ini menurut Ki Blok satu fenomena paradoksal yang memang harus dicari benang merahnya, dicari penyebab hierarkisnya. Yang terdalam itu sebenarnya apa sih gitu. Ki Blok ingat James Braha, seorang astrolog yang menekuni astrologi barat maupun astrologi India. Dia meneliti tentang mapping kecenderungan attitude atau perjalanan jiwa manusia. Konon kecenderungan sifat-sifat manusia itu dipengaruhi oleh spasial dan temporal. Artinya secara waktu kapan dia lahir berdasarkan pewotonan yang kita sebut sebagai weton, di Bali otonan. Tetapi di sisi lain juga dipengaruhi oleh spasial, tempat di mana dia dilahirkan. Nah, orang-orang lahir di Skandinavia atau di daerah Nordik sana tidak mendapatkan penyucian apapun, namun kehidupan di sana berlangsung dengan amat sangat tentram. Sementara di sisi lain, kita dengan berbagai macam ritualnya tetap dipengaruhi oleh kekuatan sakti ini atau hal-hal yang menggugah indria ini ke dalam pusaran-pusaran karma yang lebih rendah. Ini memerlukan kontemplasi yang luar biasa dalamnya. Ini adalah pertanyaan esensial dari setiap umat manusia, terlebih lagi manusia Bali. Apakah kita lahir di Bali ini merupakan anugerah atau kutukan? Jangan dijawab dengan emosional. Karena pencarian terdalam dari jawaban atas pertanyaan tadi akan menghasilkan satu kontemplasi tingkat tinggi yang belum pernah dijelaskan oleh spiritualis manapun. Nantikan ulasan Ki Blok pada podcast yang akan datang. Angge, ini kedua, Om Santi.